Baik, selamat siang Bu Rise dan juga teman-teman. Kami dari kelompok Kode 1 akan membahas terkait dengan mengapa cuaca ekstrim membunuh lebih sedikit orang. Berikut ini pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Cuaca ekstrim telah menyebabkan kerusakan ekonomi triliunan dolar dalam setengah abad terakhir. Tetapi jumlah kematian manusia telah turun drastis. Biaya ekonomi dari banjir, badai, dan kebakaran hutan telah meningkat sejak tahun 1970. Menurut laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), tetapi sistem peningkatan dini dan manajemen bencana yang lebih baik di negara berkembang, berarti lebih sedikit orang yang meninggal. Hal ini menyebabkan 220.608 kematian antara 2019 sampai dengan 2021, lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. 2 juta orang tewas dalam peristiwa terkait cuaca ekstrim sejak tahun 1970, menurut WMO. Biaya kerusakan akibat peristiwa ini telah meningkat 8 kali lipat sejak tahun 1970-an dan sekarang berjumlah 4,3 triliun sampai dengan 3,5 triliun. Data baru dari Badan Iklim dan Cuaca PBB menunjukkan jumlah kematian yang lebih rendah tidak ada hubungannya dengan kejadian seperti itu, yang menjadi lebih jarang atau parah. Jumlah bencana terkait cuaca tetap meningkat 5 kali lipat selama periode yang sama menurut WMO. Selanjutnya kita masuk pada melindungi kehidupan manusia. Negara-negara berkembang yang telah melihat peningkatan dalam langkah-langkah untuk melindungi kehidupan manusia adalah rumah bagi populasi yang paling rentan terhadap bencana tersebut, kata WMO. Ia menginginkan peringatan dini kualitas tinggi dari bencana yang akan datang untuk menjangkau semua orang di planet ini pada akhir tahun 2027 dan berharap dapat mempercepat pembentukan sistem ini selama konferensi meteorologi dunia yang dimulai hari ini di Jenewa. WMO melaporkan 11.778 bencana antara tahun 1970 sampai dengan 2021. Kematian dan kerugian ekonomi yang diperbarui dari cuaca, iklim, dan air ekstrim. Pulau Sapori di Bangladesh adalah salah satu daerah yang terkena dampak topan moka pada awal bulan ini. 9 dari 10 dari 2 juta kematian yang disebabkan oleh bencana tersebut sedang berkembang. Masyarakat yang paling rentang sayangnya menanggung beban cuaca, iklim, dan bahaya terkait air, kata Sekretaris Jenderal WMO Prot Pateri Taalas. Dia mencontohkan topan moka, badai tropis yang melanda sebagian Myanmar dan Bangladesh pekan lalu. Itu menyebabkan kehancuran dan meluas, berdampak pada beberapa komunitas termiskin. Sedikitnya 800.000 orang dilaporkan membutuhkan bantuan pangan darurat dan bantuan lainnya. Tetapi jumlah orang yang meninggal saat ini diperkirakan lebih dari 200. Di masa lalu, badai seperti itu akan menyebabkan korban tewas puluhan atau bahkan ratusan ribu orang, kata Mr. Taalas. Berkat peringatan dini dan manajemen bencana kematian bencana ini, katanya peringatan dini menyelamatkan nyawa. Kerugian finansial terbesar terjadi di negara maju dengan Amerika Serikat memimpin lapangannya. Bencana terkait cuaca dan iklim menelan biaya sekitar 1,7 triliun US dollar atau 39% dari total global selama 51 tahun terakhir. Namun, negara-negara kurang berkembang dan negara pulau kecil menderita jauh lebih tinggi biaya dalam kaitannya dengan ukuran ekonomi mereka, kata WMO. Asia menyumbang 47% dari semua kematian yang dilaporkan di seluruh dunia. Hampir 1 juta kasus siklon tropis menjadi penyebab utama. Seperti yang kita ketahui bahwa Bangladesh memiliki angka kematian tertinggi di Asia sejak tahun 1970, dengan berkisar pada 520.758. Hal ini disebabkan oleh 281 bencana. Di Eropa, 166.492 orang tewas dalam 1.784 bencana. Terhitung 18% dari kematian yang dilaporkan di seluruh dunia. Temperatur ekstrim adalah penyebab utama kematian yang dilaporkan dan banjir adalah penyebab utama kerugian ekonomi.
Sekian pemaparan dari Sekian kelompok pemaparan kami. dari Kami kelompok kami. ucapkan terima Kami ucapkan kasih. terima kasih.